Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, banyak suaranya. Mudah-mudahan semua yang menjawab salam masuk surga. Amin. Tambah rezeki, panjang umur, sehat ya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin Abdillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita berzikir pendek aja ya, suara saya agak kurang. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah haji, jamaah umrah, jamaah masjid Jamiatul Iman, pengurus masjid, ketua, wakil ketua, sekretaris dan bendahara serta seksi-seksi, para remaja yang kami muliakan. Alhamdulillah, hari ini kita dapat melanjutkan dakwah kajian Ma'rifatul Quran. Saya bersyukur pada Allah, selawat pada Rasulullah, dan berterima kasih saya kepada seluruh jamaah yang mengikuti acara ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah, acara ini sengaja kita rekam, masukkan ke YouTube, ke FB, ke TikTok. Artinya bukan untuk dibangga-banggakan, tapi mensyiarkan pelajaran ini ke seluruh umat yang ada di Indonesia umumnya dan Kalimantan Barat khususnya, Kota Pontianak khususnya. Kehadiran kita di sini juga dalam bentuk berkontribusi untuk dakwah, mendukung agama Allah. In tansurullah yang surkum. Jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kamu. Mudah-mudahan Allah menolong kita semasa hidup kita, dikaruniai rezeki dan kesehatan, anak yang saleh, amin. Mudah-mudahan di saat wafat Allah tolong kita husnul khatimah. Mudah-mudahan di alam barzah Allah tolong kita, ya, raudatul jannah. Di mahsyar nanti Allah tolong kita dengan banyaknya syafaat-syafaat dan dimudahkan segala urusan kita di yaumil mahsyar, dan insyaallah dimasukkan kita ke surga. Mudah-mudahan bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW, mudah-mudahan bertemu dengan keluarga kita, dan mudah-mudahan diperlihatkan oleh Allah wajahnya yang agung, ya Zul Jalali wal Ikram. Allahumma shalli ala Muhammad. Para jemaah sekalian, sudah saya bagikan ya Ma'rifatul Quran kali ini untuk Masjid Jamiatul Iman Pontianak Barat, yaitu membahas tentang Quran surah Hud ayat 114, Quran surah Al-Isra ayat 78, 79, 80 tentang keutamaan salat wajib dan keutamaan salat tahajud. Alhamdulillah, kita kalau membaca Al-Quran, maka Ma'rifatul Quran, di mana Allah banyak memberikan isyarat-isyarat atau memberikan informasi-informasi tentang keutamaan-keutamaan ibadah-ibadah. Ibadah dalam rukun Islam dan ibadah secara keseluruhan. Wabil khusus malam hari ini akan kita kaji tentang ibadah salat, keutamaan ataupun pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah untuk orang yang salat. Yang pertama, Ma'rifatul Qur'annya, yaitu berada di surah Hud ayat 114. Saya yakin bapak-bapak
di masjid ini juga sudah belajar fikih. Nah, bagaimana rukunnya segala macam, saya anggap bapak-bapak sudah, ibu-ibu sudah paham. Di sini kita menyemangati, kita mendapatkan semangat dan spirit dari firman Allah surah Hud ayat 114, wa aqimis sholata tarafayin nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yuzhibna sayyi'at zalika zikra lizakirin. Ayat ini waw atapnya itu bersambung kepada masalah sebelumnya. Masalah sebelumnya adalah tentang istiqamah, ya, tentang istiqamah. Jadi bagaimana kelanjutan untuk istiqamah itu diantaranya adalah mendirikan sholat. Kata Allah, ini merupakan perintah, wa aqimis sholata, dirikanlah sholat tarafayin nahar, yaitu di kedua tepi siang dan sebagian permulaan malam. Para ulama menyebutkan tepian siang ini adalah dua tepi siang, yaitu menjelang subuh, atau ada tepinya berarti salat subuh. Tepian siang yang terakhir adalah salat maghrib, antara sore mau maghrib, itu tepian siang yang kedua bertemu dengan malam. Kemudian wazulapam minal lail, dan sebagian malam, ya. Sebagian malam di sini sebagian permulaan malam. Wazulapam minal lail. Zulfa itu artinya dekat, hampir mau dekat memasuki malam. Jadi salat Isya itu belum dikatakan salat malam, tapi mendekati malam. Jadi salat subuh, salat maghrib dan Isya. Tetapi ada ulama mengatakan termasuklah di sini salat 5 waktu, intinya gitu. Nanti ayatnya didukung juga dengan ayat-ayat yang lain. Apa hikmahnya? Innal hasanatis yuzhibnas sayyi'at. Kata Allah nih, sesungguhnya perbuatan baik itu, perbuatan baik khusus dihubungkan dengan sholat, ya. Jadi perbuatan yang baik di dalam ayat ini, innal hasanat, dimaksudkan di sini adalah bermunasabah dengan as-salat, berhubungan dengan ibadah salat. Maka ibadah salat itu, kata Allah, innal hasanati yuzhibnas sayyi'at, dapat menghapus, ya, dosa-dosa, ya, dosa-dosa, ya, dapat menghapus dosa-dosa yang telah dilakukan antara keduanya nih, zuhur dengan asar. Jadi mungkin ada dosa di situ, ya, maka asarnya dihapuskan dosa-dosa itu, ya. Kemudian dari asar ke maghrib ada dosa-dosa, dihapuskan dosanya di waktu maghrib. Antara maghrib ke isya ada dosa-dosa, maka dihapuskan dosanya di salat isya. Antara isya ke subuh, maka dihapuskan dosa-dosanya di waktu subuh kalau ada dosa. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan, zalika zikra, ini adalah zikra. Jadi semacam pembelajaran, semacam peringatan, ya. Jangan sampai tidak melakukan sholat, pesannya gitu. Kalau orang yang sholat ada dosa cepat diampuni oleh Allah, kalau tidak sholat dosa makin bertambah-tambah, kan gitu. Maka ini diambillah kata Allah, zalika zikra lizakirin. Ini pelajaran, ini peringatan, ya. Ini semacam edukasi, ya. Maka untuk siapa? Lizakirin, untuk orang yang mau ngambil pelajaran, untuk orang yang mau ngerjakan sholatnya, gitu. Bapak dan ibu sekalian yang kami muliakan, kemudian sebab-sebab turun ayat ini. Jadi ada seorang sahabat, ya, dalam berbagai tafsir, hampir semua tafsir menjelaskan ini, ya, dijelaskan namanya tafsir birriwayah. Jadi tafsirnya birriwayah artinya dijelaskan oleh satu kasus kejadian. Seorang laki-laki penjual kurma, ya, dia berdagang kurma. Tidak lama itu ada seorang wanita masuk, Pak.
seorang perempuan masuk. Dia nak beli kurma itu. Si laki-laki ini tadi tergoda, cantik, ya, dengan kecantikan perempuan itu tergoda, Pak, Bapak Ibu sekalian. Lalu dia ada niat mau semacam menyalurkan nafsunya ini kepada si perempuan ini. Lalu dia katakan pada perempuan itu, di dalam rumah saya ada jenis buah kurma atau buah anggur yang lebih manis rasanya. Si perempuan ini tadi percaya, kebetulan di rumah si laki-laki ini tidak ada orang. Begitu sampai di dalam rumah itu, Bapak Ibu sekalian, diciumnya perempuan tuh, dicium, pokoknya kata orang Pontianak, digumpal lah perempuan, dipeluk sana, peluk sini, diciumnya. Satu yang tak sempat dilakukannya adalah menjinahi, menyetubuhi. Begitu dia udah makin beringas, mungkin tersadar, astagfirullah, aku melakukan sebuah dosa. Akhirnya dia berhenti, tapi dia tahu ini perbuatan salah. Dia pencurhatan kepada Abu Bakar. Kata Abu Bakar, udahlah, kerja sholat, masih gelisah, ngagak ke Umar. Udahlah, kata Umar, itu dosa kecil, tidak ada dendanya, tidak ada sanksinya. Tapi dia masih gelisah. Beliau pun menghadap kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ya Rasulullah, sesungguhnya saya telah melakukan begini dengan seorang perempuan, tapi saya tidak menyetubuhinya. Cuma gitu-gitu saja. Kata Rasulullah, ya, kemudian Rasulullah pergi sholat. Rasulullah masih diam, ya, pergi sholat. Habis sholat, mana tadi yang bertanya, kata Rasulullah. Dipanggil, dijelaskan. Nah, dosa daripada perbuatan jinah kecil seperti itu, ya, bisa dihapuskan dengan ibadah sholat. Maka ayat ini pun turun. Dia pun bertanya pada Rasulullah, apakah ayat ini turun khusus untuk saya, ya Rasulullah? Tidak, untuk semua umat. Jadi semua kemungkinan besar, ya, ada yang melakukan hal seperti itu, maka pada saat sholat, antara sholat ke sholat, dosa-dosa seperti itu diampunkan. Tapi jangan pula jadi rekomendasi, pas maghrib, isyak nanti kita beri. Cari ya syamai itu tak langsung nak dia subah. Tak boleh. Ini tadi belum ada apa namanya. Kalau kita udah tahu nih dosa 2 kali. Tak boleh, ya. Mana tahu kita umur kita pas tengah bermaksiat, umur udah 50 langsung mati, cabut oleh Allah, mati dalam kemaksiat. Na'udzubillah. Nah, maka itu Bapak Ibu sekalian. Jadi innal hasanati yuzhibnas sayiat itu dibatasi dengan dosa-dosa kecil. Nah, ini keterangan dari Rasulullah. Nah, kemudian kata dalam sebuah hadis, salat 5 waktu itu menghapus dosa antara satu salat dengan salat yang lain. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-salatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati kafaratun lima bainahunna ma lam tughshal kaba'ir. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, salat 5 waktu, as-salatul khamsu, salat 5 waktu, ya, wal jum'atu ilal jum'ati, dan salat Jumat dengan Jumat yang lain, Jumat berikutnya, kafaratun, menjadi pelebur, bainahunna, menjadi 5 bainahunna, menjadi pelebur dosa-dosa di antara keduanya, ya. Jadi antara waktu ke waktu itu jadi hapus dosanya, kata Rasulullah, tapi dengan catatan malam tughsyal kabair. Malam tughsyal kabair itu maksudnya asalkan dia tidak melakukan dosa besar. Dosa besar itu seperti apa? Syirik, kafir, murtad, ya kan? Dosa besar tuh, membunuh, ya kan? Berzina. Nah, ini dosa besar nih, ya.
merampok, pokoknya dosa-dosa besar, kategori dosa-dosa besar, ya berucap ujaran kebencian kepada Allah, ya misalnya dapat musibah, ngapa ke Allah ni ya? Lalu marah-marah misalnya, itu ujaran kebencian kepada Allah. Ngapa ke Allah ni tak berhenti musibah ni datang pada kau? Ini termasuk dosa besar ni, hati-hati gitu. Jadi marah-marahkan Allah, hidup ni miskin, kenapa aku biarkan hidup miskin, macam mana kau menjadi Tuhan? Marah-marah pula seperti itu. Itu kabair. Ya, selama malam tusyal kabair, selama tidak melakukan dosa besar. Wa fi riwayah wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna iza jatanabal kabair. Begitu juga bulan Ramadan dengan Ramadan berikutnya, antara Ramadan ke Ramadan menjadi kaparat, pelebur dosa-dosa di antara keduanya. Jadi betapa sayangnya Allah dengan kita ya. Tapi ingat, iza jatanabal kabair, apabila meninggalkan dosa-dosa besar. Ini yang pertama, selesai. Kajian pertama selesai, bahwa salat 5 waktu, salat Jumat antara Jumat dapat melebur dosa-dosa kecil, ya, dosa-dosa kecil. Tapi jangan mentang-mentang ada jaminan langsung nak berdosa ya terus, tak boleh. Nak nyolet-nyolet apa anak gadis orang tak boleh. Nanti terhapus sikit, besok colet sikit. Tak boleh ya. Pokoknya sekali dah berdosa tu tobat, jangan melakukan lagi ya. Baik, yang berikutnya, yang kedua. Kajian kita yang kedua tentang salat subuh disaksikan para malaikat. Nah, tadi saya katakan juga ini ayat berikutnya surah Al-Isra 78-79 tentang salat 5 waktu. Jadi kalau orang mencari, menanya kita apa dalil perintah salat dalam Al-Quran, kita dapat ada 2 surah, 2 ayat, yaitu surah Hud 114 dan surah Isra 78-79. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Ya. Ini perintah salat wajib. Ya. Jadi kalau kita lihat aqimis sholata liduluki syamsi, dirikanlah salat dari ketika matahari tergelincir ila ghasaqil lail sampai waktu malam. Ya. Jadi tergelincir itu kan artinya cenderung ya. Tergelincir misalnya dari fajar terbit matahari, zuhur tergelincir sedikit, satu apa namanya, satu penggalah zuhur, asar 2 penggalah, nah gitu ya. Jadi istilah liduluki syamsi itu adalah matahari tergelincir, maksudnya apa ya, bergerak lah gitu, bergerak ya. Ada bergerak misalnya, ini satu bayangan berarti zuhur. Kok satu penggalah ini, satu galai tegakkan dua bayangan berarti asar. Ini kan biasa orang meletakkan ini ada bayangan tuh. Nah, ada bayangan tuh. Nah, satu ini namanya istilah dalam Al-Quran tergelincir ya, tergelincir, bergeser. Baik, wa Qur'anal fajr. Khusus salat subuh Allah katakan di sini wa inna Qur'anal fajr. Wa Qur'anal fajr 2 kali dan salat subuh. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan. Nah, dalam penjelasan tafsirnya dua kelompok malaikat menyaksikan. Yang satu malaikat nak lapor pada Allah, yang satu malaikat turun. Dua-duanya menyaksikan kita sedang salat subuh, sedang salat tahajud. Jadi makanya ditempatkan di waktu subuh agak berat bagi kita, bagi umat ini melakukan salat subuh. Tapi diberi oleh Allah 2 kelompok malaikat. Satu malaikat yang nak naik melapor pada Allah akan melaporkan sebulan salat subuh. Yang satu malaikat turun nanti nak melaporkan enggak sebulan salat subuh. Jadi ada dua sip yang melaporkan kita salat subuh kepada Allah, 2 sip yang masyhuda, menyaksikan. Menyaksikan itu artinya melihat. Makanya kalau katanya orang mati syahid, nah itu asal katanya ya, masyhuda, asyhadu. Masyhuda itu orang yang menyaksikan, isim masdar ya.
Tapi kalau asyhadu, saya menyaksikan, asyhadu an la ilaha illallah, syahada, telah menyaksikan, asyhadu, aku menyaksikan. Kalau masyhuda, orang yang menyaksikan, ada malaikat yang menyaksikan. Kalau orang mati syahid, mati yang disaksikan. Jadi Bapak Ibu, mati syahid itu bisa jadi dia berperang membela agama Allah, dia mati, disebut mati syahid. Tapi orang yang tengah salat pun disaksikan, ya masyhuda, disaksikan oleh orang beriman, dia mati syahid, mati disaksikan sebagai orang beriman. Dia mati syahid disaksikan oleh para malaikat. Jadi orang yang meninggal dalam keadaan salat pun disebut mati syahid, ya. Syahid artinya disaksikan dia sebagai orang beriman. Jadi tidak harus mati ke medan perang orang disebut mati syahid, tapi dia tetap beriman pada Allah semasa hidupnya. Banyak orang yang menyaksikan dia beribadah, maka disebut mati syahid. Walaupun si jenazah itu meninggal dunia tidak ikut perang, tapi saat disolatkan, apa kata imam? Ishadu li anna hadzal maiti min ahlil khair. Jawab kita khair. Ishadu, saksikanlah, anna hadzal maiti min ahlil khair, bahwasanya mayit ini dari golongan orang-orang baik. Semua makmum jawab khair. Nah, itu mati disaksikan, mati syahid. Para jamaah sekalian, beruntunglah kalau bapak-bapak, ibu-ibu dapat sholat tahajud, ya. Kalau tadi salat subuh aja udah ada yang menyaksikan, tapi kata Allah, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyam azaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan sebagian malam bertahajudlah. Nah, kata tahajud ini secara khusus orang mau salat tahajud itu dia harus tidur dulu. Tapi kalau sembahyang hajat boleh tidak tidur. Makanya tahajud ini ada double huruf jim, hajat dengan tahajjud. Jadi hajat itu tidak harus tidur. Habis sembahyang isya kita sembahyang hajat. Habis sembahyang isya kita qiyamul lail, seperti kita salat tarawih, boleh tidak tidur dulu. Tapi khusus tahajud nih kita harus tidur dulu, sunnahnya begitu. Maka dikatakan fatahajjat bihi, berat. Udah tidur, lat, payah bangun. Mau tidur, mau salat tahajud itu tidurnya minimal jam 9 atau jam 10 udah tidur, ya. 11, 12, 1, 2, 3 bisa bangun. Jam 2 bisa bangun. Tapi kalau jam 11 baru nak tidur, payah nak tahajud dah tu. Fatahajjat bihi nafilatal lak. Hah? Kalau udah tidur jam 7. Ngapa? Jam 7 orang udah tidur. Terus makin langsung tidur. Jam 7? Sebelum isya tidur. Main isya, habis main isya, main sunnah, main tahajud boleh. Ketidur misalkan, kekenyangan, habis main maghrib. Ya, makruh tidur habis maghrib tu Pak, makruh. Kenyang, ketidur. Bangun jam 11. Udah tidur jam 11 salat isya, saat tahajud boleh. Nafilatal lak, sebagai tambahan bagi kamu. Memang lakanya ini mufrad, ya. Mufradnya kepada Nabi Muhammad, tapi kita disuruh mencontoh Nabi Muhammad, ya. Asa yam ansaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga Tuhan mau menempatkan kamu pada maqam yang terpuji. Maka yang terpuji bagi Nabi Muhammad adalah nanti beliau dilantik menjadi apa namanya, ya, di akhirat nanti, ya, beliau memberi syafaat, ya. Beliau orang pertama masuk surga, ya. Nah, beliau ini di dalam tafsir dijelaskan kemuliaan-kemuliaan beliau. Ada 7 kemuliaan Nabi Muhammad dengan diperintahkan salat tahajud itu. Di antaranya memberikan syafaat, di antaranya lagi beliaulah yang meminta kepada Allah, ya, untuk, ya, menjadi utusan, menjadi syafaat bagi seluruh umat manusia untuk mensegerakan persidangan. Ketika terjadi huru-hara di yaumil mahsyar itu Pak, manusia mencari Nabi Adam. Nabi Adam, tolonglah menghadap Tuhan supaya selesaikan masalah kita di mahsyar ini.
tolonglah Nabi Adam tak bisa, Nabi-Nabi lain tak bisa, sampailah ke Nabi Muhammad. Inilah keunggulan Nabi Muhammad, diberikan perintah untuk salat malam. Nah, kita pun salat malam ini Pak luar biasa ya, dia punya padilahnya. Nah, ini padilahnya saya bacakan dulu hadis di bawahnya ya. Iza jama'allahul awwalin wal akhirin yaumil qiyamah jaa munadin fanada bi sautin yusma'ul khalaiq sayalamu ahlul jam'il yauma man aula bil karami summa yarji'u fayunadi liyaqumil ladzina kanat tatajafa junubuhum 'anil madaji'i. Ini di surah As-Sajdah ya. Nanti di yaumil qiyamah ketika terjadi huru-hara yang sangat panjang menunggu persidangan, maka kata Allah, kata Rasulullah dalam sebuah hadis ini, datanglah juru penyeru yang menyerukan dengan suara yang terdengar oleh semua makhluk, semua ahlul jami, semua makhluk yang ada di padang mahsyar akan mengetahui hari ini. Kemudian dia bertanya, siapakah orang yang paling berhak dihormati? Kemudian juru penyeru itu kembali menyerukan. Jadi dia bertanya, siapakah orang yang paling berhak dihormati? Nah, juru penyeru itu ya para malaikat tentunya kembali mengatakan, berdirilah orang-orang yang dahulu lambungnya mereka jauh dari tempat tidurnya hingga akhir hayat. Maksudnya apa ini? Maksudnya Pak, nanti di yaumil qiyamah itu yang pertama-tama akan dipanggil untuk dihisab itu adalah para ahli tahajud. Kita ngantri tidak enak Pak. Kalau kita hanya salat 5 waktu, kita ngantrinya belakangan. Ya, nunggu panggilan itu manusia berkumpul dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir, maka nunggu ngantrinya juga begitu lama. Tapi orang ahli tahajud dipanggil dulu diri. Nah, dia dulu diproses cepat masuk surga, yang lain masih menunggu ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian keutamaan salat tahajud ya. Kita kembali kepada nomor 3-nya. Hidup jadi terbimbing dalam menghadapi problem dengan doa setelah salat dan salat wajib dan setelah salat tahajud. Ini dibaca Pak, tolong dihafalkan. Wa qurra, mulai bacanya, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Baca ini Pak. Habis salat 5 waktu boleh, habis salat tahajud boleh, dalam perjalanan boleh ya. Nabi Muhammad itu waktu mau hijrah ya kan, diperintahkan oleh Allah membaca Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Keluar dari Mekah sebagai simbol tempat yang tidak baik, masuk ke Madinah sebagai simbol tempat yang terbaik saat itu. Ya Allah pilihkan jalannya, orang mengepungnya ratusan, tentara terbaik diselamatkan oleh Allah ya. Jadi kalau kita berhadapan dengan siapapun ya, yang ingin iri benci sama kita, baca ya doa ini Pak. Baca doa ini Pak, insyaallah. Semua orang yang memusuhi kita, benci kita bisa hadapi, dan dia kalah sebelum bertemu kita. Sebelum bertemu kita dia bisa kalah. Dan kemudian dalam perjalanan naik mobil, naik kendaraan, baca nih Pak. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Tiap hari ngadapi usaha, bisnis, ngadapi rezeki, mau milih kerja, milih jodoh, nah ini boleh dibaca. Ngadapi musuh, ngadapi siapapun, jangan abaikan doa ini. Ini doa yang diajarkan oleh Allah setelah salat 5 waktu dan salat tahajud. Hafalkan ya. Baik. Ada yang mungkin mau didiskusikan? Sebagai kesimpulannya, ternyata berdasarkan surah Hud ayat 114, salat itu menghapus dosa antara 2 salat wajib dan 5 waktu, dan salat Jumat dengan Jumat, Ramadan dengan Ramadan, menghapus, melebur dosa-dosa. Kemudian salat tahajud sebagai ibadah tambahan, salat tahajud sebagai upaya untuk mencari kemuliaan dunia dan akhirat. Salat tahajud Allah akan bimbing kita untuk menata hidup lebih baik ke depan. Mungkin ada yang mau diskusikan, silakan. Misalnya Allahu Akbar, tangan dulu. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan ada 2 kebolehan. Yang satu, kalau lututnya masih kuat, lututnya masih muda, silakan
aturan duduknya lutut dulu. Kan? Lutut dulu. Tapi kalau lututnya udah lemah kayak saya nih, kok dulu saya mampu gitu. Maka Bismillahirrahmanirrahim, Rabbana lakal hamdu. Tangan dulu. Kundak nih udah kayak lutut nih. Gitu. Kalau berdiri, ya kan? Ini berjalan mampu, ya kan? Kemudian pakai kursi. Posisi waktu kita nak duduk tu Pak, ya kan? Misalnya Bapak mangsakan nih, Allahu Akbar. Nak duduk nih, kita tak mandang kursi nih, sebahaya juga nih. Lutut lagi sakit nih, sorong ke depan mengganggu orang. Jadi lebih amannya biasa berjalan begini kan. Jadi duduk ini ada posisi di mana kita duduk ini ada beban, bluk gitu. Ada daya tarik bumi buat badan kita bertambah sekian persen. Maka kalau kita Allahu Akbar, kalau nak duduk ini lutut sakit nih. Lebih amannya memang duduk ya lah, ya duduk dulu. Ya. Duduk langsung kita Allahu Akbar. Nah, tidak sempurna ya, tapi kalau tidak mampu salat normal, salat duduk. Kalau tak mampu duduk, berbaring pun boleh salat. Bagaimana kita salat musafir, naik haji umrah, duduk di atas kursi kan? Coba mana boleh salat kita? Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah. Sujudnya Allahu Akbar. Tidak sujud ke lantai Pak. Dibolehkan. Ini rohsah. Jadi kalau memang ada penyakit, ada sakit, tak usah dipaksakan. Siapa yang menentukan sakit itu? Yang merasakannya kita sendiri, ya. Kemudian boleh juga tanya ke dokter. Lutut saya tanya, kenapa lutut saya ini sakit dokter? Akhirnya dipoto, kata dokter, lutut bapaknya udah ketemu nanya. Kok banyak kolesterol, ya ketemu dia. Jangan banyak makan kolesterol Pak. Kemudian oleh istri saya berat badan dikurangi, kurangi berapa? Tapi walaupun berat badan kurang, kok dah usia, ya tetap Pak. Oleh karenanya jangan namanya posisi yang benarnya, posisi yang tak benarnya, pokoknya yang merasakan sakit itu yang punya badan. Kita tidak bisa mengatakan orang udah punya keringanan, punya rosa itu, ya. Tapi kalau memang sempurna, walaupun kita usianya tua, mau kuat berdiri, silakan berdiri. Ya Bapak ya. Ada yang pertanyaan lagi? Ya. Apa alasannya Allah kasih kesehatan secara kita mau haji, tapi harus duduk dulu gitu. Kenapa harus duduk dulu? Gitu? Oh ya. Nah yang kedua, aku tanya misalnya saya ini saya ambil 6 rakaat di kesalahan ayat itu panjang, ternyata ada kurang kaki, tidak ada perlu ayat misalnya ini, tapi cuma 3 salam, atau saya ambil 10 kali salam, ambil ayat titik-titik, ambil dengan. Oh ya. Kenapa salat tahajud harus tidur dulu? Sunnahnya begitu, Nabi. Ya. Jadi salat tahajud itu memang spesial. Makanya orang nak bangun salat tahajud itu dia harus berusaha. Ya. Tidak bisa sembarangan orang melakukannya itu. Orang terpilih. Ya. Makanya dia menjaga badannya jangan sampai terlalu letih siang. Kedua, tidurnya jangan terlalu malam. Ketiga, makan jangan terlalu kenyang. Makannya biasa sepiring, malam itu kena kambing lalu 2 piring, tak bisa bangun Pak. Makan itu bisa menutup makan itu. Saya malam nih kalau diundang makan ada nasi kapsa sama kambing, malu saya Pak, telajak. Kemudian mau tidur itu beruduk dulu lah, zikir. Nah, itu sembahyang tahajud. Memang tahajud harus tidur dulu. Nah, cirinya juga disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Surahnya surah Az-Zariyat.
innal muttaqina fi jannati wa 'uyun akhizina ma atahum rabbuhum ya innahum kanu ya innahum ya Taflazim. Nah, ini surahnya surah Az-Zariyat. Ya, innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhizina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla zalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un ya wa bil asharihum yastaghfirun. Jadi dia menunggu waktu akhir. Wa bil asharihum ditutupnya ibadah tahajudnya itu wabil asharihum. Ashar itu waktu sahur, yastaghfirun, dia minta ampun pada Allah. Kenapa harus tidur dulu? Ya memang itu sudah disunahkan berdasarkan sunnah para nabi saja yang mampu melakukan itu, termasuk Nabi Muhammad. Kalau namanya salat tahajud dia harus tidur dulu. Nah, Bapak Ibu sekalian. Kemudian kalau kita tidak tidur bagaimana? Ya, tidak bisa tidur. Ambil wuduk sembahyang tahajud, tak apa. Tapi yang lebih afdalnya tidur dulu, Pak. Kalau dah tidur itu benar-benar kita berniat minta pertolongan Allah, saya akan bangun. Nah, bangun untuk Allah, bangun untuk tahajud, bangun untuk sunnah, itu dia. Ya. Jadi menyiapkan diri, merencanakan ada di situ, berusaha berikhtiar, itu keistimewaannya. Kemudian yang berikutnya kalau membaca rakaat pertama satu kali salam tuh maunya berapa ayat tinggal tergantung hafalan kita, Pak. Ya. Maka bagi para penghafal Quran seharusnya kalau dia punya hafalan 1 juz, dia sembahyang tahajudnya 1 juz setiap malam. Ya. Nah, apa dalilnya? Nah, dalilnya surah Al-Muzammil ya. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil laili wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatu minal ladzina ma'ak wallahu yaqdirul laila wan nahar alima allan sayakunu inkum marda wa akharu yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Jadi kalau kamu mendirikan salat malam itu bacalah kata Allah Al-Qur'an yang sudah dimudahkan. Yang sudah dimudahkan tuh misalnya yang kita hafal. Kalau kita hafalnya surah pendek, itu ya dibaca. Kalau kita hafalnya itu aja enggak apa-apa. Yang sudah diberikan oleh Allah dimudahkan untuk dihafal surah Yasin, baca surah Yasin gitu, Pak. Kalau Bapak Abang misalnya hafalnya 10 juz, upayakan sembahyang tahajudnya 10 juz. Ya. Nah, kalau usia saya ini, saya coba 1 juz, kaki saya semut-semut. Amma yatazaalun 'anil naba'il azim. Pak, Bapak jangan bersedih kalau belum punya hafalan banyak. Sekarang ada stenbook itu ya. Nah, stenbook tuh taruh di depan kita tuh. Surah Yasin mau dibawa, 2 halaman taruh stenbook Al-Qur'an itu taruh di depan kita dibaca gitu. Ya, daripada tidak pernah sama sekali bawa dalam salat, sekarang udah ada teknologinya seperti itu. Ya, banyak juga dicontohkan di negara di kota Mekah itu orang pakai stenbook itu kan. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Kalau umpamanya 10 ayat boleh, tidak apa-apa. Oh, saya punya hafalan cuma ayatul kursi, rakaat pertama, rakaat kedua kulhu. Nanti salam pertama itu, salam kedua itu lagi, salam ketiga itu lagi. Boleh, namanya sunnah, tidak masalah. Ya, sampai 4 kali salam, 8 rakaat, itu ya surah, tidak apa-apa, Pak. Ya, yang penting yang dimudahkan untuk kita. Udah azan ya? Apa? Yang 10 salam atau 2 salam? Tahajud. Tahajud itu sunnahnya 4 kali salam. Kalau tahajud ya, kalau tarawih Umar itu 20 rakaat. Lebih dari 4 salam boleh, enggak masalah. Boleh, enggak masalah. Ayat pendek-pendek boleh, enggak masalah. Standarnya paling kurang 4, ya kan? Jadi kalau menurut ulama sebagian surah pendek lebih banyak ruku, lebih banyak sujud, lebih banyak rabi firli lebih bagus. Tapi kalau yang banyak hafalannya, boleh yang banyak hafalannya.
Berdiri lama-lama itu bagus. Semua punya keutamaan dan kemuliaan. Jadi berdasarkan standarnya Pak, salat tahajud itu 4 kali salam. Kalau salat tarawih, standar Nabi tetap 4 kali salam. Standar Umar bin Khattab 20 rakaat atau 10 kali salam. Ini sudah menjadi keyakinan, sudah menjadi tradisi di kalangan kita. Tapi insya Allah bagus semuanya, khair ya, insyaallah ya. Yang belum mulai silakan mulai ya. Jangan sampai tidak mengerjakan salat tahajud di malam hari. Jangan sampai kita membusuk tidur di malam hari, mengeluarkan air liur ya, membusuk, tidak ada tahajud, tidak ada salat malam, membusuk ya. Upayakan mewangikan dengan gosok gigi ya, mewangikan dengan mandi ya. Kemudian kalau tidak mandi ya cukup umpamanya ya ini dibasahkan ya, dibersihkan dari najis, kemudian gosok gigi, berwudu, upayakan paling sekurang-kurangnya 1 kali salam. Kalau berat masih 4 kali salam, sekurang-kurangnya 1 kali salam, tutup dengan witir. Witir boleh dilakukan di awal malam, macam kita salat tarawih ya. Habis salat isya witir dulu boleh. Nanti salat tahajud tidak usah witir lagi. Terima kasih, kayaknya udah masuk waktu salat. Mohon maaf, terima kasih Bapak-bapak dan ibu-ibu atas perhatiannya. Ini saya sarankan kalau pulang ke rumah difotokopi untuk anak-anak, untuk keluarga boleh bagi-bagikan saja, tak apa-apa Pak. Biar mereka tahu, dijelaskan juga seperti yang kita jelaskan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.